Hai, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku mau ngebattlein buku Halo Balita dengan buku Little Abbit. Jadi beberapa waktu yang lalu itu juga ada yang nanya di kolom komentar, sebenarnya bagus mana Halo Balita atau Little Abbit. Jadi di video kali ini aku bakal sedikit menjelaskan perbedaan antara kedua buku ini dari segi harga, fungsi, jumlah item, dan perbandingan antar bukunya. Yang pertama akan kita bahas adalah dari segi harganya ya. Kalau Halo Balita itu harganya antara 2,5 juta sampai 2,8 juta. Kalau yang Little Abbit itu ada di range harga 2,7 sampai 3.050.000. Kenapa aku kasih range harga seperti itu? Karena kadang seller itu memberikan promo teman-teman. Jadi harga normalnya kalau Halo Balita itu di 2,8 juta, tapi kadang seller ngasih promo jadi harganya cuma 2,5 juta aja. Terus kalau untuk yang Little Abbit itu harga normalnya 3.050.000, tapi kadang ada juga seller yang memberikan promo, jadi harganya itu cuma sekitar 2,7 juta gitu. Nah, untuk Halo Balita ini, aku tuh udah punya buku ini dari 2014. Waktu itu harganya masih 1,8 kalau nggak salah. Dan ini udah tahun 2021, teman-teman. Sementara kalau yang Little Abbit ini aku baru beli tahun lalu, tahun 2020 akhir, jadi belum terlalu lama juga aku punyanya. Sejauh ini aku ngerasain buku yang Halo Balita ini lumayan awet walaupun hampir setiap hari dipakai anakku untuk dibaca. Next, yang kedua itu ada dari jumlah item dalam satu setnya. Nah, kalau Halo Balita itu satu setnya itu ada sekitar 31 item. Kalau Little Abbit juga sama, ada 31 item. Untuk Halo Balita, satu setnya itu terdiri dari 25 buku, satu buku panduan untuk orang tua, 3 boneka tangan, satu buku Hello Kids, dan satu dus yang bisa dipakai untuk panggung pentas boneka tangannya. Kalau yang Little Abbit, itu satu setnya terdiri dari 27 buku, satu buku panduan orang tua, satu set puzzle, satu pengukur tinggi badan, dan satu kontainer yang bisa dipakai untuk nyimpen bukunya atau bisa kita ganti untuk nyimpen mainan. Terus yang ketiga itu dari fungsinya. Nah, kalau yang aku amati ya teman-teman, kedua buku ini tuh hampir-hampir sama aja fungsinya. Dia ada life skill-nya, ada values-nya juga, hampir-hampir sama, nggak beda jauh. Tapi kalau yang aku amatin, si Halo Balita ini dia lebih dominan ke untuk membentuk karakter sama kemandirian anak teman-teman. Dan kalau yang Little Abbit ini lebih dominannya ke life skill sama ke pengetahuan. Cuma tetap ada juga value-nya, tapi aku ngerasanya sih kalau untuk ngincer value-nya itu lebih banyak di si Halo Balita dibanding Little Abbit. Nah, misalkan teman-teman ada yang nanya gitu, terus kalau misalkan kita cuma punya budget 3 juta nih, cuma bisa beli buku satu, mana yang harus kita beli? Halo Balita atau Little Abbit gitu kan ya. Nah, kalau menurutku dilihat dari usia anaknya dulu. Kalau misalkan usia anaknya itu di atas 2 tahun, aku nyaranin beli Little Abbit sekalian aja. Tapi kalau usia anaknya masih di bawah 2 tahun, aku saranin Halo Balita. Kenapa gitu? Sebenarnya kedua buku ini tuh bisa dari 0 tahun ya teman-teman. Kalau yang Halo Balita ini dia dari 0 sampai 6 tahun. Kalau yang Little Abbit ini dari 0 sampai 7 tahun kalau nggak salah. Jadi dari di bawah 1 tahun tuh udah bisa si Little Abbit ataupun Halo Balita. Cuma aku ngerasanya ya, kalau yang ini Halo Balita ini dia tuh bahasannya lebih ringan gitu loh teman-teman.
Jadi lebih cocok untuk anak di bawah 2 tahun. Tapi untuk anak di atas 2 tahun juga bisa sebenarnya, karena kan dia juga dari 0 sampai 6 tahun ya. Nah, kalau untuk yang Little Abid itu aku ngerasanya bahasa ceritanya itu tuh lebih kompleks gitu. Jadi lebih cocok untuk anak yang di atas 2 tahun. Karena kalau anak di atas 2 tahun kan mereka butuh wawasan yang lebih luas ya, untuk memperluas wawasannya tentu saja. Jadi aku ngerasa ini lebih cocok. Tapi bukan berarti ini nggak cocok ya. Ini kan misalkan teman-teman disuruh milih salah satu, beli salah satu di antara kedua buku ini, aku bakal ngerekomendasin untuk ngelihat dulu usia si kecil berapa tahun. Kalau di atas 2 tahun aku saranin beli ini aja. Tapi kalau di bawah 2 tahun aku saranin beli ini. Terus untuk perbandingan berikutnya itu ada dari perbandingan bukunya. Sekarang kita akan lihat dari kedua buku ini ya. Ini untuk Halo Balita, ini untuk Little Abid. Kalau dari sisi tebalnya, tuh, kelihatan yang Little Abid lebih tipis daripada yang Halo Balita. Tapi lebih agak lebar sedikit gitu. Cuma dia lebih tipis. Kalau untuk lebarnya lebih lebar yang Halo Balita. Sekarang kita lihat halamannya ya. Nah, ini di halaman pertama sama seperti ini. Terus halaman berikutnya, kalau yang Little Abid udah langsung ke ceritanya. Kalau yang Halo Balita masih opening. Terus berikutnya masih opening lagi. Ini petunjuk untuk orang tua. Di halaman ketiganya ini baru ada cerita. Dua-duanya kaya akan warna ya teman-teman, menarik banget untuk anak-anak. Mereka bakal seneng, aku yakin, kalau misalkan kita suguhi mereka buku yang seperti ini. Terus nilai plusnya juga, kedua buku ini tuh mereka tuh tebel, jadi nggak gampang sobek. Cuma kalau untuk yang Halo Balita, itu di bagian belakangnya kan ada satu lembar yang dia bisa dibuka tutup. Nih, kayak gini. Nah, yang ini yang lumayan riskan untuk sobek, karena buku anakku tuh udah ada 3 yang sobek yang di bagian belakang sini, karena mungkin terlalu sering dibuka tutup atau pas dia narik di bagian sini juga kan penasaran gitu, terus dia tarik terus sobek. Tapi masih bisa diperbaiki. Tapi kalau untuk bukunya itu alhamdulillah sejauh ini aman, dia nggak gampang sobek karena dia keras. Begitu juga sama yang Little Abid. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya ya, kalau yang Little Abid ini tuh bahasanya dia ringan sebenarnya, tapi bahasannya itu dia lebih kompleks dibandingkan yang Halo Balita. Ini aku kasih contoh. Misalkan yang Halo Balita nih, di halaman ini dia percakapannya cuma seperti ini. Nah, kalau di Little Abid itu pembahasannya lebih kompleks teman-teman. Nih contohnya kan ini lagi di dalam mulut ya. Tanya ini terowongan apa? Terus mereka jelasin kalau mereka ada 20 bersaudara, sudah dewasa, nanti akan bertambah jadi 32. Terus dijelaskan juga macam-macam giginya. Terus bagian sini juga dijelaskan urutan-urutan gigi. Jadi bahasannya itu lebih kompleks dibandingkan yang ini. Kalau ini tuh dia lebih ringan gitu. Makanya tadi aku nyampein kalau teman-teman punya anak di atas 2 tahun, aku ngerekomendasiin buku ini dibandingkan buku ini ya. Misalkan disuruh milih salah satu. Tapi kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu kan. Sekalian buat biar variasi si kecil di rumah. Tuh, ini kelihatan ya, dia lebih ke apa ya? Pengetahuan lah, lebih ke wawasan gitu loh kalau untuk yang Little Abid. Tapi tetap ada value-nya. Tetap melatih kemandirian anak juga ada. Terus kalau buku ini dua-duanya udah support smart pen. Dia kayak pena gitu, pulpen yang ada speakernya. Jadi nanti ketika kita taruh di tulisannya, itu bakal ngebaca sendiri si pulpennya. Jadi dari speakernya nanti bakal menceritakan isi buku ini. Jadi misalkan kita taruh smart pen-nya di sini, nanti dari speakernya bakal mengeluarkan suara Bismillahirrohmanirrohim, seperti itu. Dua-duanya udah support. Tapi kalau untuk smart pen-nya itu pembeliannya terpisah, kecuali sellernya jual yang bundling gitu. Buku sama smart pen-nya itu di bundling gitu.
Tapi kalau nggak dibundling dia sendiri sih, terpisah pembeliannya. Kalau nggak salah untuk yang Smart Pen-nya Halo Balita itu ada di harga 800 ribuan kalau nggak salah ya. Kalau untuk yang Little Abit itu sekitar 900 ribuan. Smart Pen-nya Halo Balita itu nggak bisa dipakai di Little Abit ya teman-teman, begitu juga kebalikannya. Jadi mereka punya Smart Pen sendiri-sendiri. Oke, segitu dulu aja video kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa tulis aja ya di kolom komentar, nanti insya Allah akan kita jawab. Atau kalau memang diperlukan bikin videonya, insya Allah bakal kita bikinkan videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Nah, ini aku mau kasih lihat judul-judul dari satu set buku Little Abit ya teman-teman. Tuh kurang lebih dia tentang pengetahuan gitu. Terus dia juga ada 2 bahasa, jadi ada buku yang tentang bahasa Inggris, ada buku yang tentang bahasa Indonesia. Terus kalau yang di sebelah sini, ini yang Halo Balita, ini judul-judulnya. Kalau aku ngerasanya dia lebih ke karakter sama kemandirian anak. Tuh. Tapi dua-duanya aku rekomendasiin sih buat teman-teman. Jadi kalau ada budget, daripada beli salah satu, beli dua-duanya aja.